Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kuli Ordiono selaku Kepala Sekolah SMA IP Ibnu Abbas Klaten. Yang saya hormati Bapak Rahmanto selaku Wakil Kepala Kurikulum SMA IP Ibnu Abbas Klaten. Yang saya hormati Wakil Kepala Siswaan SMA IP Ibnu Abbas Klaten. Dan saya hormati pula Bapak Wakil Kepala Satras SMA IP Ibnu Abbas Klaten Bapak Suwarto, serta yang saya hormati Bapak Dwi Sampurna selaku Kepala Laboratorium. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta tenaga didik SMA Ibnu Abbas Klaten. Selamat datang pula untuk Ibu Dwi Yulia SPSI selaku perwakilan Komite Sekolah SMA Ibnu Abbas Klaten. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan diskusi kekuatan aset SMA IP Abbas Klaten. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pada kesempatan hari ini perkenankan saya sebagai MC untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah inti diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk informasi bahwa pada siang hari ini kami mengundang yang pertama Bapak Kuli Ordiono sebagai Kepala Sekolah SMA Ibnu Abbas Klaten dan Ustazah Rian Kartika Sari sebagai CGP Angkatan 7 dari SMA Ibnu Abbas Klaten, serta Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Satras dan juga Kepala Laboratorium, Bapak Ibu Guru beserta teknik, dan wakil dari komite sekolah yaitu Ibu Dwi Yulia SPSI. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Kuli Ordiono selaku Kepala Sekolah SMA Ibnu Abbas Klaten. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk diskusi pemetaan aset SMA Ibnu Abbas Klaten dalam rangkaian calon guru penggerak guru Ustaz yang pertama syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru sekalian, pada hari ini nanti kita akan memetakan aset-aset apa saja yang nanti bisa menjadi bahan dan acuan untuk mengembangkan sekolah kita ke depan. Kita tahu bahwa salah satu kemajuan sekolah diantaranya adalah didukung dengan aset-aset yang memadai sehingga anak
tentunya sarana-sarana tertutup, baik sarana dan prasarana, dan itu merupakan aset sekolah, perlu kita mappingkan dan kita identifikasi sekaligus apa saja yang perlu kita akan lakukan untuk langkah pengembangan selanjutnya. Tidak terlalu lama, saya kira nanti kita lebih produktif dan karena banyaknya acara yang harus kita ikuti, saya kira selamat berdiskusi dan nanti hasil-hasilnya saya kira ini untuk kemajuan sekolah kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kuli Wardiono atas sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu inti diskusi yang akan dipandu oleh Ustazah Fia selalu JPP. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah dalam hal ini Ustaz Kuli dan beberapa asatidz serta Ibu Dwi Yulia SPSI sebagai wakil wali santri SMA ITB Mabas. Tanpa memperpanjang waktu karena sudah cukup siang, di sini saya akan memandu gitu kaitannya dengan diskusi pemetaan aset SMA ITB Mabas Klaten. Mungkin sebelumnya sedikit bercerita, diskusi pemetaan aset SMA ITB Mabas Klaten ini berawal dari CGP Angkatan 7 ini mendapatkan materi yaitu di modul 3.2 kaitannya dengan pengelolaan sumber daya. Di materi itu kita mendapatkan dua pelajaran bahwa dalam memandang sumber daya ada dua pandangan, ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau di sini deficit based approach, dan juga yang kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu asset based approach. Nah, mungkin selama ini sebagai seorang guru, yaitu seorang pemimpin pembelajaran, kita masih sering melihat mau berubah, membuat suatu perubahan dalam proses pembelajaran itu masih berpikir atau berbasis kekurangan begitu. Saya mau praktikum tapi labnya kurang mencukupi sarananya misalnya. Nah, di sini kita mau mencoba merubah mindset itu ke pendekatan aset. Jadi kita melihat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita sehingga kita bisa menyukseskan visi-misi sekolah dan juga menyukseskan program-program sekolah dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Nah, pendekatan berbasis kekurangan ini biasanya akan memunculkan pandangan negatif, sehingga ketika kita mau menjalankan suatu program, kita sudah negatif thinking dulu gitu. Jangan-jangan karena nggak punya ini programnya bakal gagal dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita hanya berpikir masalah saja, hanya berpikir fokus pada masalah yang akan dihadapi karena kekurangan yang kita miliki, sehingga itu tidak baik dan cenderung negatif. Kemudian yang berbasis aset itu mendorong kita untuk selalu berpikir positif gitu, bahwa dengan berbasis aset kita bisa menggali atau mengenali hal-hal positif yang kita miliki di sekolah ini untuk kemudian menjalankan program-program yang ada. Oke, nah aset-aset dalam sebuah komunitas termasuk sekolah. Jadi sekolah itu bisa dikategorikan di dalam suatu ekosistem begitu, seperti di biologi ya. Nah, yang memiliki dua unsur yaitu biotik dan abiotik.
daya abiotik dan sumber daya biokimia. Kemudian berdasarkan aset-aset dalam suatu komunitas itu ada 7 kekuatan atau modal utama yang bisa kita lihat sebagai acuan untuk pemetaan aset ini. Yang mana yang pertama adalah modal manusia yang kita miliki, modal sosial, modal politik, kemudian modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Dan dari 7 aset itu kemudian nanti kita akan jadikan acuan sebagai pemetaan aset-aset apa saja yang kita miliki di sekolah kita. Oke, mungkin langsung saja. Kemarin saya sudah membuat draft atas arahan Bapak Kepala Sekolah. Dari ke-7 aset itu sudah saya draftkan. Nah, di sini mungkin nanti kalau ada kekurangan, tujuan diskusi ini adalah melengkapi dari draft pemetaan yang sudah saya susun. Yang pertama yaitu kaitannya dengan modal manusia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, kepala sekolah kita kekuatan yang dimiliki adalah sudah berkualifikasi tingkat S2, pengalaman sebagai KS selama 6 tahun. Ini harusnya lebih atau enggak? Selama berarti lebih dari 5 tahun. Nah, mungkin Ustadz Klik menemukan kekuatannya Ustadz Klik sendiri, perlu ditambahkan? Ada yang lain Ustadz? Oh, oke. Punya beberapa area Ustaz? Silakan karya 9 total. 9. Terus ada tulisan? Jadi itu termasuk buku dan nanti Ya, ada tulis. Oh, 10. Ya, luar biasa sekali. Harus bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Ustaz Adi? Iya. Oke, ada yang lain Ustaz yang boleh saya tambahkan? Atau menurut Ustaz juga kekuatan dari kepala sekolah bisa kita tuliskan? Ustaz Reka? Oke. Di sini perannya beliau sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah itu sudah pasti dan berdedikasi tinggi untuk memajukan sekolah. Yang lain? Sudah ya? Oke. Kemudian untuk guru, dari data yang ada dari kurikulum di daftar guru itu, saya melihat bahwa kualifikasi pendidikan guru semua minimal sudah S1 dengan 100% S1, 20% sudah memiliki kualifikasi S2 dan 5% diantaranya doktor atau S3. Kemudian 15% guru sudah bersertifikat pendidik dan 10% sedang proses PPG. Kemudian peran guru di sini merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Sepakat Ustaz? Ustazah? Mendukung semua visi dan misi sekolah, melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Terbukti ada yang ikut PPG, ada yang ikut CGP, dan mungkin banyak peningkatan kompetensi yang lain yang diikuti di luar. Ada yang perlu ditambahkan? Setelah apa mungkin? Mereka? Usia? Kemudian kekuatan selanjutnya untuk modal manusia ada tenaga pendidikan. Jumlah kredit cukup memadai, kualifikasi pendidikan sesuai bidang masing-masing, memiliki operator sekolah, kemudian memiliki satpam yang memadai, memiliki tenaga kebersihan yang memadai, petugas perpus atau pustakawan dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Di sini tentunya peran dari teknik sesuai peran masing-masing, seperti misalnya TU melakukan pelayanan administrasi, bendahara mengelola RKAS. Selain RKAS apa ya Ustaz kalau di sekolah kita bendahara?
Bendahara itu kalau di tempat kita mengelola RKS sama apa Ustaz? Bos, operasional, operasional roda ya Ustaz ini. Oke, berbeda dengan sekolah yang lain. Tentunya sekolah kita punya sumber pendanaan yang berbeda, yaitu operasional pondok. Maka bendahara di sini mengelola RKS, bos, pusda dan juga operasional pondok. Kemudian satpam jelas menjaga keamanan sekolah. Operator bertugas mengelola dokumen dan hal-hal yang menyertai. Tenaga kebersihan bertugas menjaga kebersihan sekolah. Pustakawan bertugas memberikan pelayanan dan melakukan aksi koleksi buku di perpustakaan. Ada yang perlu ditambahkan Ustaz? Sudah ya, tidak ada teknik yang terlewat ya. Oke, kemudian siswa. Nah ini mungkin nanti dari kesiswaan bisa menambahkan informasi yang lebih banyak lagi. Di sini siswa berasal dari latar belakang yang beragam. Jumlah siswa dan yang saya tidak tahu pasti jumlah siswanya ada berapa Ustaz Rahmanto? Tahu tidak? Total. Saat Adi tahu biasanya. kalau total lupa. Kelas itu berapa Ustaz? Boleh. Yang jelas itu ada 8 rombel tiap tingkatan. Kelas 10 8 rombel, 4 putra 4 putri, masing-masing dengan 6 kelas IPA dan 2 kelas IPS. Untuk jumlah nanti menyusul ya. Kemudian memiliki banyak prestasi di berbagai bidang. Seperti apa saja Ustaz Rahmanto mungkin bisa menyebutkan. Nanti saya tuliskan di belakangnya. Yang tertinggi apa Ustaz? Untuk bidang seni itu paling besar adalah debat di tingkat provinsi. Debat bahasa Indonesia mengenai festival agama Islam. Di bidang olahraga itu untuk tingkat kabupaten sampai provinsi. Terus di bidang talenta saya OSN saat ini baru mencapai tingkat kabupaten saja. Untuk bidang ada yang lain Ustaz dia? Ya itu yang berikutnya aja ya. Kalau yang yang sebelum-sebelumnya mungkin nanti kita bisa buka aksi. Ada yang lain Ustaz? Oh, saat ini yang terbaru baru ini. Oke. Jadi ini yang terbaru memang kita iya, ada film pendek itu baru 2 provinsi. Provinsi. Ini artinya siswa kita ternyata memiliki potensi yang beragam dengan bimbingan dan program-program kerja dari kesiswaan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di siswa kita. Harapannya dengan aset yang dimiliki ini ke depannya kita bisa memaksimalkan hasilnya juga. Oke. Terus di sini tentunya siswa sebagai subjek ya pelaksana dari beberapa program yang diperuntukkan untuk siswa, jadi peran siswa di situ sehingga misi-misi sekolah tercapai. Kemudian untuk siswa sendiri untuk SMA kita memiliki keunggulan di bidang tahfidz atau hafalan Al-Quran, di mana lulusan kita minimal mengantongi 15 juz untuk lulus tingkat SMA.
Kemudian orang tua atau wali latar belakang yang beragam dengan pendidikan dan profesi, sehingga tidak jarang wali santri sebagai mitra sekolah sering kita undang sebagai pembicara. Ada peran lain yang mungkin perlu ditambahkan dari wali santri Ustaz? Yang jelas sebagai mitra sekolah ya, berbagai bidang, pembicara dan sebagainya. Oke, pengawas sekolah mungkin beliau sampai kalau ada informasi yang belum saya tuliskan bisa ditambahkan. Beliau berkualifikasi MKS 2 dan berprestasi tentunya. Kemudian beliau melakukan pembinaan terhadap guru dan PSI sekolah secara rutin dan berkala. Ada yang perlu ditambahkan, Sir? Oke. Nah, itu tadi beberapa aset yang modal manusia yang kita miliki. Harapannya nanti kita bisa memaksimalkan peran-peran aset yang kita miliki. Oke, kemudian modal sosial. Nah, di sekolah kita berbagai macam modal sosial yang ada yang kita miliki. Yang pertama yaitu MPMP. Tapi sepertinya memang belum semua aktif di MPMP, dan mungkin dari MPMP tingkatan kabupatennya sendiri pun di beberapa mapel memang mati suri gitu ya, Sir. Mati suri. Kimia bagaimana saat ini? Aktif? Aktif, tapi ya memang pertemuannya tidak sesuai. Ya, karena MPMP itu sekarang sepertinya memang pertemuannya dibatasi hanya 1 semester sekali ya. Jadi itu mungkin yang kurang maksimal di situ. Jadi hanya beberapa mapel yang belum bergabung di MPMP ya. Selebihnya sudah. Seperti bahasa Arab itu di Klaten kayaknya nggak ada. Tidak ada, makanya tidak bergabung. PAI bergabung ya Ustaz tadi. Aktif lah. Aktif dan beliau sampai sebagai pengurusnya. Operator. Nah, jadi itu juga kekuatan Ustaz berarti. Nanti masuk di kekuatan bahwa selain berkecimpung di dalam, juga di luar juga mengembang peran. Oke. Nah, perannya tentunya MGMP itu kolaborasi guru antar sekolah, saling berbagi, tentunya berbagi dalam hal positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian komunitas sekolah ini terdiri atas berbagai unsur pegawai, pekerja, wirausaha, wali murid, kelas. Di sini menjembatani komunikasi antar sekolah dan pihak orang tua. Sepertinya nggak perlu ditambahkan di rumah hidup di sini ya. MKKS di sini tergabung di MKKS, tentunya bapak kepala sekolah. Dan informasi yang masuk memang setiap sekolah terwakili di pusat terwakili, di mana di sini perannya sebagai forum diskusi kepala sekolah tingkatnya kabupaten. Ada yang lebih tinggi Ustaz? MKKS? Enggak, kabupaten ya. Oke. Ada yang perlu ditambahkan Ustaz peran MKKS selain ini? Sudah. Oke. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Nurul Fikri 2 tahun ini sebagai fasilitas bimbingan kelas 12 mempersiapkan masuk perguruan tinggi. Ini hanya sebagai mitra juga. Tujuannya adalah memberikan latihan persiapan masuk perguruan tinggi. Ya, Nurul Fikri di sini perannya sebagai apa Ustaz Adi? Ya, selain juga untuk persiapan masuk perguruan tinggi juga istilahnya konsultasi untuk siswa terkait pemilihan jurusan di perguruan tinggi nanti. Jadi ada pendampingan juga. Ini kerjasama dengan BKN. Ya, seperti itu. Terus ada lagi Ustaz? Analisis datanya? Analisis data itu juga masuk di konsultasi itu sebenarnya. Kalau masih belum bisa di sekolah. Analisis data persiapannya ya. Ya, persiapan untuk SNBP. Oke, lagi ada yang lain Ustaz? Cukup. Oke. Ini ya pemetaan terkait pemilihan jurusan. Oke, saya ulangi. Jadi NF atau Nurul Fikri dalam hal ini tidak hanya memberikan bimbingan, ternyata memang bekerja sama dengan sekolah kita untuk memberikan konsultasi
fasilitasi, jurusan kerjasama dengan BK, analisis data, persiapan SNBP, ini keperluan untuk pemilihan jurusan agar anak-anak lebih terarah. Kemudian pemetaan pemilihan jurusan tentunya ini juga koordinasi dengan kurikulum dan BK sekolah kita. Oke. Kemudian selanjutnya kerjasama kita dengan lembaga binaan di Jakarta itu fasilitas psikotes, di mana perannya adalah memberikan psikotes kepada peserta didik untuk mendiagnosa kemampuan awal, minat dan potensi anak. Ada yang lain bisa lagi? Peran binasi? Kemampuan awal, minat dan potensi anak. Nanti kalau coba. Oke, untuk modal sosial sekiranya itu mungkin ada kerjasama lain yang belum saya tahu, Ustaz. Yang apa itu? Yang di Timur Tengah itu ada, Ustaz? Ustaz Geri? Yang Timur Tengah itu ada kerjasamanya nggak kita? Lembaga Timur Tengah? Tidak ada ya? Ke Turki? Ya, itu untuk apa? Dibanggakan setelah setangnya Sarto. Perannya kan menjembatani siswa atau santri melakukan studi lanjut ke benua Eropa. Oke, jadi ini global katalis itu sebagai upaya sekolah untuk menjalin kerjasama sebagai jembatan santri kita yang akan studi lanjut ke benua Eropa. Mungkin dari sini kita banyak mendapatkan informasi terkait hal-hal yang perlu disiapkan sebelum studi lanjut ke Eropa. Kemudian modal fisik. Nah, ini sarpras ini. Bangunan kelas kapasitas mencukupi 24 ruang kelas masing-masing, 12 di kampus Putra dan 12 di kampus Putri. Benar ya? Benar nggak Ustaz? Ya. Setiap kelas dilengkapi dengan LCD, layar LCD dan masing-masing 3-4 kipas angin dan pencahayaan lampu yang memadai. Ada fasilitas yang lewat. Nah, tentunya ini peran bangunan kelas sebagai sarana pembelajaran. Kemudian lab. Nah, ini laboratorium ada Ustaz Dwi Sampurna sebagai ketualannya di sini, kepala lab. Kita punya 4 ruang labcom, masing-masing ruang labcom di kampus Putra dan di kampus Putri. Masing-masing yaitu masing-masing 2 unit kan, 2 ruangan di Trosor maupun di sini. Masing-masing ruang ada berapa komputer ada? Tahu satu? Berapa? 30 unit ya. Nah, ini mungkin ini nanti mungkin lebih detail ya. Selama ini laptop kita itu hanya dimanfaatkan untuk TIK. Nah, mungkin ada usulan dari ustaz-ustazah bisa memaksimalkan laptop ini untuk apa? Berarti apa? Oh iya. Selain TIK berarti sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran apa lain ya? Karena anak-anak kita itu dilarang membawa gadget seperti sekolah yang lain, sehingga mungkin tidak lagi menjadi halangan gadget itu, karena memang kita ada aset, kekuatan aset kita yaitu memiliki ruang laptop yang mana mungkin ketika KBM setiap ruang itu bisa mencukupi untuk setiap kelasnya, karena rata-rata kelas kita hanya 3 bulan. Oke. Kemudian 2 lab fisika, masing-masing 1 di BW Belangwetan saya kampus Putri dan juga 1 di kampus Putra. Betul Ustaz Sen? Kemudian 2 lab terpadu kimia biologi. Ya, walaupun terpadu bisa digunakan dengan maksimal ya penjadwalannya antara kimia dan biologi.
biologi, mencukupi usaha lengkap, kimia terfasilitasi untuk lab, penggunaannya sudah efektif, sudah. Di sini juga dibantu laboratorium di Putri juga ada Ustadz Fikri dalam hal ini, sedangkan yang di Grosol Ustadz Risampurna. Perannya jelas sarana penunjang pembelajaran. Oke, selanjutnya perpustakaan. Kita memiliki 2 perpustakaan, masing-masing satu di kampus Putra dan satu di kampus Putri. Tentunya perannya sebagai pusat literasi. Nah, mungkin pusat literasi di sini ada yang punya usulan untuk pemaksimalan perpus. Usia siswaan Putri. Mungkin misalnya dia punya gambaran tentang perpus itu sebaiknya bisa digunakan untuk apa? Selain di luar jam KPM. Biasanya ada organisasi dari organisasi literasi itu ada program untuk pemanfaatan perpus, pemaksimalan perpus untuk meningkatkan literasi di santri semuanya di luar jam pembelajaran seperti itu. Ini Oliver ya? Iya. Oliver untuk menjalankan program bagi usia. Jadi Oliver kayak ada program untuk membantu dari perpustakaan gitu. Literasi. Ya. Oliver itu organisasi literasi IBASKA. Oke, jadi sekolah kita memang punya Oliver, organisasi literasi IBASKA, yang mana di sana program-program kerja literasi berpusat di Oliver. Dan ini sering memanfaatkan perpustakaan sebagai sebagai tempat menjalankan program kerjanya. Oke, tentunya perpustakaan juga dilengkapi dengan berbagai koleksi buku yang memadai, baik ilmiah maupun umum, dan sebanyak buku referensi juga di sana. Nah, ini mungkin lapangan. Mungkin kalau di Grosso, karena saya sering di Belang Wetan atau kampus Putri, nanti kalau yang di Grosso ada potensi-potensi yang lain saya tidak tahu, bisa ditanyakan oleh Ustadz yang ada di sini. Lapangan basket masing-masing satu di kampus Putra dan Putri, kemudian lapangan voli satu di kampus Putra, menurut saya. Kemudian lapangan tenis indoor itu punya nggak Ustaz? Tenis meja ya punya ya? Tenis meja kalau badminton itu di asrama. Oke, tenis meja, kemudian badminton ya. Oke, ada lapangan tenis meja, ada lapangan badminton, terus apa lagi? Lapangan futsal. Oh, bola besar. Di belakang ya Ustaz ya? Oke. Kemudian lapangan upacara jelas lapangan yang luas. Ada lagi Ustaz? Apa? Panahan di terasa ada tak? Oh, oke. Ini tersendiri sepertinya. Enggak. Saya sudah menuliskan arena panahan. Lapangan ini aja ya. Dan lapangan upacara. Oke. Jelas sarana olahraga dan kebiasaan. Kebiasaan ini maksudnya untuk sarana ekstrakurikuler itu kan juga kegiatan rutin yang biasa kita lakukan. Oke, kemudian minimarket. Nah, saya tidak tahu minimarket di kampus Putra seperti apa. Ini saya tuliskan bangunan memadai dan dikelola dengan baik masing-masing satu di kampus Putra dan Putri. Walaupun di Putra mungkin tidak seluas dan selengkap di kampus Putri ya Ustaz. Nah, ini tujuannya persediaan logistik atau makanan biasanya dimanfaatkan untuk santri kita jajan gitu karena mereka tidak diperkenankan keluar. Kemudian masjid, alhamdulillah untuk masjid jelas kita semua tahu untuk masjid di kampus Putra itu megahnya alhamdulillah dan satu kampus Putri. Sarana pembinaan religi dan akhlak. Oke, internet kualitas bagus ya Ustaz ya. Selain kita difasilitasi internet oleh pondok, alhamdulillah sekolah SMA dalam hal ini juga memiliki fasilitas tersendiri sebagai penunjang sarana belajar. Bahkan ini titik-titiknya sudah ditambah ya Ustaz tadi. Ya,
Ustaz Adi sebagai wakakurikulum sudah menambahkan melalui satgas sekolah titik-titik untuk internet agar lebih membantu ustadz-ustadzah yang mengajar di kelas jika suatu ketika memanfaatkan internet di KPM. Transportasi, ini setahu saya mobil Honda ada dan beberapa motor. Dan Ustaz user, misalnya Avanza, mobil kabin, Strada, sama ini ya. Kalau saya masukkan di beberapa motor. Kemudian mobil ambulans di sini kita punya satu, di mana itu sarana untuk kegiatan sosial pelayanan rumah. Betul gitu, perannya itu guys ini ya. Kemudian tempat parkir. Maju Ustaz, ada yang parkirnya mungkin kendaraan merasa tidak tertampung dengan baik. Cukup ya. Karena di sini saking mungkin tidak membawa kendaraan, maka tempat parkir kita cukup memadai untuk semua guru, murid dan tamu sekolah. Studio Ibaska TV, ruang podcastnya nyaman, ini kekuatannya dilengkapi peralatan yang canggih ya. Ya, canggih ya Ustazah Linda. Ustazah Linda pernah masuk? Belum. Besok ya Ustaz. Enggak bisa. Apa nggak ingin bilang Oke. Ini saya perannya setahu saya digunakan untuk recording beberapa kegiatan sekolah. Ada yang bisa dan profesor tapi juga saya. Untuk studio sebetulnya bukan untuk kegiatan sekolah, tapi juga untuk kegiatan pondok, seperti untuk kegiatan dakwah, kemudian kajian, dan juga ada yang kajian online, kemudian live streaming YouTube, entah itu nanti berkaitan dengan seperti BOMI, penyampaian info kepada organisasi dan sebagainya. Kegiatan dakwah, kajian online, live streaming, semua kegiatan sekolah, pondok, teknologi, share ke umum ataupun wali santri, gitu ya Ustaz ya. Terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan fungsi dari studio atau Ibaska TV? Sebetulnya itu juga sebagai sarana untuk anak-anak yang punya potensi ingin masuk ke multimedia. Jadi biasanya ada seperti ya production for pihak Ibaska TV. Apa Ustazah? Podcast audio. Terus pusat kegiatan ini ya, organisasi apa namanya Us? Oke, jadi selain diperuntukkan oleh sekolah, ini juga untuk kegiatan sekolah dan pondok menurut saya di sini juga digunakan sebagai pusat organisasi production house. Jadi kita punya organisasinya yang mana memang segala kegiatannya berpusat di Ibaska TV, studio Ibaska TV, yang mana itu isinya anak-anak yang tadi berminat di multimedia dan penyiaran. Kemudian aula saya kurang tahu kalau saya itu punya atau tidak, maka ini baru saya tuliskan 2 ruang aula yang memadai, dilengkapi dengan sound systemnya, digunakan untuk kegiatan pertemuan dan rapat. Contohnya ini adalah aula lantai 2 dan kita masih punya satu lagi di aula lantai 3 ya. Di Trosok punya nggak Ustaz?
Belum. Tapi ada urusan bangunan yang dimanfaatkan untuk ini. Sudah belum. Oh, belum. Jadi masjid ini jadi satu. Oh, tetap digunakan. Jadi untuk ruang serbaguna menggunakan area masjid. Oke, kemudian taman, walaupun hanya di depan-depan kelas, kita sudah punya taman sebagai lahan hijau. Jelas ini untuk keindahan dan menjaga sirkulasi udara yang baik. Di Troso karena letaknya di lantai 2 kita, maka tamannya hanya sebatas pot-pot ya Ustaz, tapi cukup banyak ya Ustaz, cukup menghijaukan lantai 2 Troso. Oke, kemudian laptop. Nah ini saya belum tahu jumlah pasti laptop yang dimiliki. Selain lab komputer, kadang ada laptop yang moving dari kelas ke kelas untuk kegiatan KPM. Nah ini mungkin ada yang bisa menginformasikan Troso ada berapa, BB ada berapa? Kalau di Bulawwetan itu ada 6. 6 yang berapa dulu. Terus? Terus kalau Troso satu Torso ini Lomba itu sudah ada 6. 6 Ya. di kantor. Ya, 6 itu yang di kantor, 4 yang khusus untuk siswa, 2 yang biasanya dikhususkan untuk guru atau status. Oke, jadi selain lab komputer untuk sarana KPM yang dibawa ke kelas itu selain milik pribadi, barangkali siswa butuh untuk sarana diskusi, ada 6 di kantor guru Troso, 4 di antara yang untuk siswa dan 2 untuk guru, sedangkan di BW Bulawwetan itu ada 6 laptop semua di kantor guru dan 5 juga ada di ruang PU. Jadi di Bulawwetan totalnya ada 11. Karena di tata usaha pun kadang juga dipergunakan, boleh digunakan untuk KPM. Jelas ini perannya sebagai sarana pembelajaran di kelas. Nah, ini yang sering kita temui ya Ustaz-Ustazah, bahwa anak-anak kita itu seringnya mengeluh berbeda dengan sekolah lain bahwa terbatas dalam hal budget dan sebagainya. Ini sebagai kekuatan kita sebenarnya kalau anak mau dan kita mengupayakan mendesain pembelajaran, kita bisa memanfaatkan ini semua. Terus ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker, di mana ini masing-masing memiliki di Troso maupun di BB. Nah, klinik ini jelas perannya memberikan layanan kesehatan kepada warga sekolah. Saya tulis warga sekolah karena tidak hanya siswa, guru, teknik, dan karyawan bisa manfaatkannya. Dan yang paling sering kayaknya guru SMA ini. Ya, bukan karena sakit Ustaz, karena cek rutin. Ada yang mau ditambahkan? Sudah. Kemudian arena panahan dilengkapi dengan alat memanah yang memadai. Jelas ini untuk sarana kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang lain Ustaz? Saya kurang tahu karena arena panahan ini baru ya. Maka saya menuliskan sarana kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang lain? Enggak. Oke. Kita lanjutkan aja. Lahan kosong yang luas. Nah, ini kita masih punya banyak lahan kosong yang luas dimanfaatkan untuk tempat berbagai kegiatan. Kadang kemah pun tidak perlu keluar. Kita juga sudah di halaman Alepo yang timur itu kalau di Putri, dan juga di beberapa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Ustazah BW Bulawwetan sering merasakan hasil tanamnya. Maaf kalau terasa tidak kebagian. Kemudian modal lingkungan alam, dalam hal ini lapangan desa, lokasi cukup dekat dengan sekolah. Biasanya yang di sana itu kalau di sini untuk sarana olahraga, gedung pertemuan yang biasa sering kita pakai itu ada Al-Mabrur dan Wongsonggolo itu di sekitar lingkungan kita, yang mana ketika kita tidak bisa menyediakan tempat misalnya untuk wisuda dan sebagainya, kita bisa menyewa di sana. Rumah sakit dan puskesmas lokasinya strategis, sarana edukasi dan sarana edukasi dan biasanya ini kerja
di bidang kesehatan. Misalnya ada penyuluhan dari puskesmas, itu sering ya kerjasama dengan kesiswaan, kemudian vaksinasi dan sebagainya itu kerjasama rumah sakit dan puskesmas terdekat. Kemudian untuk di daerah pelosok itu ada gedung desa, gedung Sinta, informasi yang saya dapat itu sebagai sarana kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya itu untuk futsal, benar Ustaz? Badminton juga. Ya. Ekstrakurikulernya badminton. Oke. Kemudian pasar, ini yang sering menggunakan Ustazah Dati. Betul begitu Ustazah Dati? Ya. Kita punya pasar yang cukup dekat dengan sekolah kita. Dulu pernah sebelum pandemi itu Ustazah Dati mengajak anak-anak ke sana sebagai sarana edukasi ekonomi, melihat pasar langsung. Kemudian TPA terdekat, ini kegiatan sosial siswa ya. Jadi siswa punya kegiatan sosial agar bermanfaat untuk masyarakat sekitar sebagai pengajar TPA. Jadi di sini sesuai visi misi pondok kita mencetak generasi dai-daiyah gitu. Maka ini salah satunya diaplikasikan dengan mengajar di TPA sekitar. Kemudian di perkemahan itu juga cukup dekat di Kalimantes, itu biasanya juga untuk kegiatan pramuka dan perkemahan. Kemudian yang kelima ada modal agama dan budaya. Tentunya untuk modal agama ini jelas kita sangat punya aset yang kuat karena memang di sini homogen, yang mana anak-anak bermukim di pesantren yang tempatnya berdampingan dengan sekolah dan sebagai pusat aktivitas keagamaan. Kemudian modal budayanya peringatan hari besar, khususnya Islam di sini, di mana itu juga untuk pembinaan anak dan keimanan. Budaya gotong royong dilakukan di setiap kampung. Kita pernah nggak usah membantu anak-anak itu membantu gotong royong di kampung? Rasul pernah? Oh nggak pernah. Oke. Membantu kegiatan gotong royong. Saya tambahkan selain di warga sekitar, tentunya di sekolah kita juga ya Ustaz, ketika ada kegiatan bersih asrama dan sebagainya. Keanekaragaman budaya, murid yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai budaya yang berbeda. Tentunya di sini fungsinya adalah mengasah kemampuan murid dalam bertoleransi menghadapi berbagai perbedaan budaya. Jadi di asrama itu sebagai miniatur Indonesia, gitu ya Ustazah. Ada yang menambahkan Ustazah? Kelebihannya apa ketika memang kita punya murid dari Sabang sampai Merauke? Guru sosiologi. Jadi untuk praktek toleransi antar budaya, untuk membiasakan sikap multikulturalisme. Apa kebiasaan apa? Terima kasih Ustazah Titin yang menambahkan. Jadi selain praktik toleransi antar budaya, juga bisa membiasakan sikap multikulturalisme di antara sesama murid di asrama. Oke, model politik yang keenam. Sebentar lagi selesai Ustazah. Di sini ada dinas pendidikan yang mana kita punya jaringan yang baik ya Ustaz. Ustaz kali dengan cabang dinas maupun provinsi kita sering Baik sekali. ya baik sekali sering kooperatif dengan segala kegiatan atau undangan dari dinas terkait, dalam hal ini cabang dinas 5 maupun dinas provinsi atau yang mewakili ya KKS kabupaten. Kemudian kekuatannya data yang lengkap dan jelas, dinas pendidikan sebagai pemangku kebijakan sekolah. Kemudian desa, kecamatan dan kabupaten. Jelas tidak mungkin kita tidak punya kerjasama dengan desa, kecamatan dan kabupaten karena kita berada, sekolah kita itu berada
sehingga jelas ada jaminan yang baik antara kepala desa, kecamatan dan kabupaten. Kemudian yang terakhir modal finansial. Ya, modal finansial yang kita miliki yaitu BOS. Dana BOS sesuai jumlah siswa, kemudian biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah jelas ini sesuai jumlahnya, jenisnya. Kemudian di Nobel juga punya dunia usaha IBASmart sebagai mitra sekolah yang menyediakan beberapa kelengkapan siswa juga sehingga siswa tidak perlu keluar. Kemudian dana pondok, sekolah memiliki kebiasaan dalam mengelola sesuai SOP pondok. Begitu kali ya. Sekolah memiliki kebebasan dalam pengelolaan sesuai SOP pondok. Atau dana operasional. Dan tadi satu lagi ada busda misalnya. Busda sama kalau bos. Karena bos sesuai jumlah siswa. Maksudnya dikelola sesuai dengan jenis bos dan busda. Dikelola sesuai Jenis bos dan busda. Oke. Biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dikelola sesuai jenis BOS dan BOSda. Maksudnya dana BOS sesuai jumlah siswa itu hitungannya semua siswa dapat sesuai dengan yang ada di Dapodik. Per siswanya sesuai anggaran dari pemerintah. Oke, ada yang lain Ustaz sumber finansial dari Nabas? Ustaz kali mungkin ada informasi selain BOSda, dunia usaha dan dana operasional pondok. Sudah ya. Oke, demikian tadi 7 modal atau aset yang kita miliki sudah saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dulu dari Ustaz-Ustazah. Ya, mungkin dalam hal ini dari perwakilan komite Ibu Dwi Yulia Setiani Rum SPSI akan menambahkan sesuatu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara sekalian, ini saya sebagai wali santri gitu ya, tidak mewakili wali santri keseluruhan gitu, tetapi ini dari tadi ya berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh yang terkait dengan aset yang ada di Ibnu Abbas itu, insya Allah luar biasa. Sebenarnya sudah sangat komplit sekali. Namun di sini ada hal yang mungkin ingin saya tanyakan ya, kaitannya dengan ini. Saat ini kan anak-anak sudah mulai mengarah kepada 5.0 society seperti itu, di mana kaitannya dengan masalah IT itu begitu kuat banget gitu, dan anak-anak memang kemudian diharapkan bisa mengikuti perkembangan yang ada di sana. Nah, sementara di sisi lain memang di Ibnu Abbas yang saya tahu memang tidak diperbolehkan ya membawa Injil seperti itu. Nah, sejauh mana kemudian pemanfaatan web komputer itu bagi pemenuhan kebutuhan anak akan akses informasi dari luar? Apakah anak-anak diberikan akses hanya ketika waktu pelajaran TK saja? Ada kesempatan yang lainnya di mana informasi itu kan cepat banget begitu ya sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian anak-anak bisa terfasilitasi untuk itu? Kemudian yang kedua kaitannya dengan ini Ustazah ya, tadi disampaikan kalau sebenarnya di nomor masih cukup tersedia lahan seperti itu. Saya terus kepikiran begini Ustaz, karena anak saya kan dari kelas SMP-nya di sini dan ini lanjut lagi di SMA begitu. Ketika momen wisuda, ketika momen kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, kalau kami anak ya, maksudnya kalau dari anak sih senang begitu ya ketika di bawa keluar gitu. Tapi kalau kemudian
sebagai wali santri karena sebagai pengelola juga di sebuah institusi sekolah. Ya, seperti itu saja. Terima kasih Ibu Julia Setianilo atas pertanyaannya ini tadi. Yang pertama, saat ini anak-anak mengharap pada era 5.0 generation dengan kekuatan IT yang sangat berkembang gitu, diharapkan anak-anak itu juga harapan orang tua anak-anak itu juga tidak tertinggal walaupun berada di asrama yang memang dilarang membawa gadget begitu. Nah, pertanyaan beliau adalah sejauh mana pemanfaatan laptop untuk memenuhi tantangan itu. Mungkin bisa dibantu Ustaz Ardi sebagai wakil kurikulum yang mungkin tahu kegiatan KBM dari guru-guru di Imagas. Ya, kalau pada prinsipnya memang sekolah kita itu kan basicnya di pondok ya. Atasan gadget dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi aturan pondok. Cuma di sekolah kita itu memang sudah ada lab komputer yang bisa dimanfaatkan. Cuma dengan syarat yaitu harus ada pendampingan khusus. Kalaupun santri mau memakai itu juga diizinkan, yang penting ada pendampingan. Kalau selama ini memang untuk penggunaan itu masih terbatas di KBM. Yaitu KBM setiap guru yang mau menggunakan laptop memang diminta untuk pengajuan dulu kepada laboratorium komputer untuk penjadwalannya dan lain sebagainya. Anak itu juga diberi kebebasan untuk memakai, tapi dengan syarat mereka itu harus ada yang mendampingi seperti itu. Cuma memang ketika anak diberitahu seperti itu sebagian besar agak penting juga kenapa harus didampingi gitu. Nah, tapi memang itu sudah aturan dari pondok. Jadi sebetulnya kalau masalah penggunaan lab itu sebenarnya bukan hanya di jam KBM, untuk ekskul itu juga ada. Kemudian jika untuk pelatihan menulis kemarin dari Mister Kelik itu pun juga diminta untuk menulis buku ya sebenarnya. Yang dijadikan satu itu kemarin juga menggunakan di jam KBM, tapi dengan pendampingan juga dari Mister Kelik seperti itu. Jadi intinya lab komputer itu bisa digunakan, yang penting ada pendampingannya. Oke, terima kasih Ustaz tadi yang sudah membantu menjawab. Jadi insya Allah apa yang kita miliki berusaha dimaksimalkan untuk kepentingan murid di sini. Walaupun anak-anak terbatas di alat, dengan pendampingan guru, anak-anak masih bisa untuk mengimbangi perkembangan zaman saat ini. Oke, kemudian kaitannya ini mungkin nanti Ustaz Keli yang bisa membantu menjawab ya. Tadi memang kita masih punya lahan kosong yang masih tersedia. Mungkin banyak dari kita memang belum tahu rencana ke depan lahan kosong itu diperuntukkan untuk apa. Barangkali memang apa yang ditanyakan Ibu Yulia tadi kaitannya mungkin tidak selama ini kita masih menggunakan aset dari lingkungan kita dengan gedung pertemuan. Mungkin tidak ke depannya Ibnu Abbas itu punya semacam gedung pertemuan atau gedung convention center ya punya Ibaska. Ini Ustaz Keli bisa membantu? Pertanyaan mungkin atau tidak mungkin? Itu ya? Ya. Jadi begitu. Tapi kapannya ya jangan tanya saya karena memang ranah kebijakan RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Mantap ya? Itu merupakan ranah kebijakan yayasan. Begitu termasuk RT RW masjid Biwi ini akan diperluas sampai mencakup menampung 1.000 jamaah. Karena hari ini kan hanya bisa sampai 400. Itu sudah ada pembahasan mau dikembangkan seperti apa masjid kita, terus kemudian tempatnya di mana, terus kapan, itu sudah ada wacana. Cuman tadi
RT RW-nya masih dalam pembahasan dan keputusannya saya belum bisa ini karena memang itu bukan ranah di sini. Artinya kalau pertanyaannya mungkin tidak kita punya gedung pertemuan, sangat mungkin. Cuman kapan dan di mananya, itu bukan kewenangan kepala sekolah. Betul. Oke, terima kasih Sakti. Begitu Ibu, jadi sangat memungkinkan karena ternyata tadi dari yang disampaikan Ustaz Keli bahwa ke depannya juga sudah ada rencana perluasan gedung, masjid. Nah barangkali semoga saja nanti desainnya seperti yang kita tempati ini, di bawah ada masjid, di atasnya ada gedung pertemuan. Nah kalau masjidnya kapasitas 1000 ya tentu nanti aulanya cukup besar gitu. Tapi insya Allah selama kita belum punya, memang kita masih memanfaatkan aset di lingkungan kita dalam hal ini gedung-gedung yang ada di sekitar kita. Gitu? Ya. Saya kira cukup. Ada tambahan yang lain? Satu-satu? Tidak ada. Terima kasih atas diskusi kita siang hari ini. Cukup membantu pemetaan aset. Semoga pemetaan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk memaksimalkan program-program kerja yang telah disusun. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Ustaz Dia atas paparannya, dan terima kasih banyak juga kepada Ustaz lain yang telah membantu terselenggaranya diskusi kekuatan aset SMA ITN Muhammadiyah kali ini. Baik, pada